rencana untuk membukanya. Baru tahun 2002 awal inilah katanya pemerintah dan DPRD dan DPR RI itu memulai kembali pengkajian untuk pemekaran ini, khususnya tadi juga sampaikan di perbatasan-perbatasan di Sulawesi Utara sana. Saya kira termasuk kalau di Sumatera ini ada Sumatera Utara ya, dan khususnya Lampung itu kita akan sudah menjadi agenda di Kabupaten ya, Natar Agung sendiri, kemudian Lampung Tenggara, Lampung Timur, kemudian Wai Kanan Ilir ya, dan 2 di Lampung Tengah ya, ini seperti Barat dan seperti Timur, jadi 5. Jadi lengkaplah nanti kalau sudah mekar itu menjadi 20 kabupaten kota di Lampung. Amin. Bapak sekalian, mungkin perlu saya sampaikan, jadi ini kita ada penambahan tenaga baru, energi baru. Pada waktu kami mulai mendengar apa yang disampaikan dan Pak Bastian mengenai hasil rapat dari DPD, DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri ya, mengenai pemekaran ini, mulai kita tergugah kembali untuk kumpul-kumpul supaya yang lain ini termasuk Natar Agung, Lampung Tenggara dan Wai Kanan Ilir belum paripurnakan oleh DPRD-nya masing-masing. Jadi yang perlu kita tunggu sekarang adalah bagaimana mempercepat DPRD Lampung Selatan itu bisa melakukan pleno dan saja bersama Pak Bupati bisa memberikan persetujuan untuk segera kita upayakan ke tingkat provinsi. Itu yang target utama awal. Soal Jakarta nanti saya kira urusan Pak Bastian. Ya, yang penting kita loloskan dari kabupaten dan provinsi. Ya. Baru kemudian Jakarta nanti saya kira Pak Bastian, Pak Zulkifli Anwar, Pak Zulkifli Hasan, banyaklah. Dapil 1 Lampung ini nanti kita akan upayakan semua partai ya, untuk mempercepat proses antara dua. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala siang hari ini bisa bersilaturahmi. Satu rencana yang memang sudah diagendakan oleh Natar Agung, rencana daerah otonomi baru. Jadi saya ingin coba berangkat dari memang tentang amanah dan tugas yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang DPD. Tidaknya ada 4 tugas DPD itu. Pertama, tentang otonomi daerah. Yang kedua, tentang hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Yang ketiga, tentang pembentukan dan penggabungan daerah otonomi. Yang keempat itu masalah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di daerah. Berkaitan dengan DOP Natar Agung berarti ada satu ruang lingkup yang ketiga, yaitu tugas tentang pemekaran dan penggabungan. Ini kadang-kadang kita lupa tentang penggabungannya. Kita hanya bicara tentang pemekaran. Padahal di undang disebutkan bahwa ada pemekaran dan ada penggabungan. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan pembentukan daerah otonomi baru ini, memang kita mengenal ada istilah moratorium. Ya kan? Moratorium ini sebetulnya satu terminologi yang biasa dipakai di dalam masalah keuangan, penghentian sementara. Gitu kan? Kalau kita seperti diceritakan oleh Bang Irfan tadi, bahwa memang moratorium ini sangat panjang pemberlakuannya oleh pemerintah. Bahkan sampai sekarang pun moratorium itu masih diberlakukan. Tetapi kalau kita mau melihat syarat administrasi dan syarat prosedural dalam memekarkan satu wilayah, barangkali DOP Natar Agung ini yang perlu kita samakan persepsi kita. Karena moratorium itu adanya di pusat. Moratorium itu secara administrasi, Presiden tidak mengeluarkan surat Presiden terhadap permintaan DPR, terhadap permintaan DPD tentang pemekaran satu wilayah.
Jadi presiden yang melakukan moratorium. Nah, syarat administrasi, syarat prosedural, ini yang harus kita bicarakan. Ya kan? Yang harus kita bicarakan. Sebelum sampai ke situ, untuk daerah otonomi baru, dikenal istilahnya di dalam legislasi itu, Pak, itu bersifat kumulatif terbuka, Pak. Apa itu kumulatif terbuka? Kumulatif terbuka itu seperti undang-undang APBN. Itu masuk dalam kelompok kumulatif terbuka. Artinya apa? Artinya dia tidak perlu masuk di dalam prolegnas. Dia nggak perlu masuk di dalam prolegnas. Begitu sudah ada waktu yang menentukan harus membahas undang-undang tentang APBN, maka dia langsung dibahas tentang kumulatif terbuka. Terus yang kedua tentang kumulatif terbuka itu perjanjian luar negeri. Kalau ada negara melakukan perjanjian luar negeri yang harus diikat dengan undang-undang, maka DPR karena dia bersifat kumulatif terbuka harus langsung dibahas. Terus yang ketiga, kumulatif terbuka itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan atau mewajibkan untuk merubah pasal-pasal yang dirubah oleh Mahkamah Konstitusi. Itu otomatis harus dibahas oleh DPR. Yang keempat, itu adalah tentang pemekaran daerah. Undang-undang tentang daerah. Itu sifatnya kumulatif terbuka. Baru-baru ini, kita DPD bersama DPR, bersama pemerintah, merubah 7 undang-undang tentang provinsi. Pun sifatnya revisi. Nah, karena dia merupakan kumulatif terbuka, maka surprise-nya turun. Surprise-nya turun sehingga DPR bersama DPD bersama pemerintah membahas tentang 7 provinsi. Ada di Sulawesi dan ada di Kalimantan. Alhamdulillah sudah. Jadi moratorium khusus untuk provinsi aja terbuka sekarang. Nah, bicara masalah moratorium ini, karena dia sifatnya ada di pusat, maka syarat administrasi dan syarat prosedural ini harus kita tempuh dulu di Nataraja. Pak Ketua Harian sangat paham tentang apa itu syarat administrasinya, ya kan? Harus ada studi dari perguruan tinggi itu. Ibu kotanya ini, kabupaten induknya ini layak tidak ditinggalkan oleh calon kabupaten baru. Ini kan? Terus yang kedua, apakah kabupaten baru ini layak untuk menjadi sebuah daerah otonomi baru? Itu kan kira-kira tentang substansi dari studi kelayakan. Lantas ada syarat administrasi lainnya, misalkan jumlah desa, jumlah kecamatan, dan ada lagi syarat prosedur. Syarat prosedur itu harus DPR setempat, DPR induk harus menyetujui, ya kan? Harus menyetujui. Dan bupati harus memberikan rekomendasi bahwa siap membiayai kabupaten baru itu untuk jangka waktu tertentu. Lagi setelah di kabupaten, dia harus selesai juga secara politik di provinsi. Dan syarat administrasi lanjutannya, gubernur mengusulkan kepada Mendak. Nah, proses panjang inilah yang saya maksud kita harus mulai. Kita harus mulai. Karena sejauh manapun jalan, kalau tidak dimulai dengan langkah pertama, maka tidak akan mungkin kita mencapai tujuan. Nah, langkah pertama ini saya lihat sudah pernah dilakukan oleh Dr. Nataragung, yaitu studi kelayakan, kan? Nah, memang kita belum, barangkali nanti juga kita bisa mintakan. Kenapa saya selalu bicara kita?
Karena apa? Karena saya di samping sebagai anggota DPD, saya juga sebagai wakil ketua. Betul nggak Pak? Ketua harian ya? Ketua, wakil ketua Dop Nataragung ini. Maka bahasa saya selalu kita. Dari awal itu selalu kita. Ini yang saya, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua itu ada pasal yang delegatif sih. Pasal yang delegatif memerintahkan kepada pemerintah untuk memekarkan Papua. Maka tiga provinsi yang kita dengar di Papua untuk mekar itu bukan bottom up, bukan keinginan masyarakat, tapi dia top down sesuai dengan amanah dari undang-undang itu. Papua itu akan dimekarkan khusus Papua. Kalau Papua Barat belum. Papua Barat belum, jadi Papua aja itu akan dimekarkan. Satu Papua pesisir, Papua Selatan, Maroke, terus Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Pegunungan. Perspektif dua undang-undang itu, berarti pemerintah ini moratorium ini udah dibuka. Iya kan? Sudah dibuka, gitu kan? Nah, sudah dibuka. Yang kita harus antisipasi itu adalah kalau seandainya pemerintah membuka moratorium untuk provinsi dan kabupaten yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan besar kita, apakah Nataragung sudah siap atau belum? Kan ini pertanyaan besarnya. Nah, oleh karenanya itu, apa yang saya jelaskan tadi, syarat administrasi dan syarat prosedur itu yang harus kita siap. Kabupaten di Provinsi Lampung, termasuk salah satunya Nataragung, itu adalah hasil penyampaian aspirasi yang saya dapat pada saat saya reses, ya kan? Karena memang saya banyak berinteraksi dengan teman-teman yang memang Kecamatan Nataragung ini. Maka usulan tentang daerah otonomi yang akan dimekarkan, yang akan melalui pintu DPD, maka saya masukkan salah satunya Nataragung. Nah, tetapi lagi-lagi secara kelengkapan administrasi belum ada. Nah, inilah yang barangkali harus dipikirkan sama-sama. Pemerintah Mendagri, kita tripartit, pembicaraan di luar rapat pada saat itu, saya bicara dengan Pak Doli sebagai ketua komisi 2. Kalau pemerintah sifatnya tarik ulur terhadap PP tentang penataan daerah ini, apakah tidak baiknya kita, DPD dan DPR, melakukan hak inisiatif untuk merubah undang-undang tentang pemerintahan daerah? Undang-undang 23 tahun 2014 itu. Yang kita akan buat delegatif sifat, bahwa seperti halnya Undang-Undang Otsus Papua yang delegatif memerintahkan untuk dimekarkan, gitu kan? Doli secara ini sepakat dengan pemikiran itu. Nah, ini yang harus Audio Jungle.